Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore, semangat sore, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Iya, admin The King-nya nggak ada di rumah. Iya baru. Maaf terlambat berapa nih? 5 menit, bro. 16.35. Oke, teman-teman sudah menunggu. Maaf ya, agak terlambat 5 menit. Oke, teman-teman semua, kabar baik ya? Oke, alhamdulillah. Kabar baik semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya semakin tambah baik dan semakin siap untuk NBT ini. Nah, hari ini nanti kita semua belajar tentang penalaran matematika. PDF soalnya sudah teman-teman dapatkan. Sudah di-download ada ya? Di link bio-nya The King ada? Sudah dapat semua? Sudah. Oke, siap. Sudah. Oke, siap. Nanti kita mainkan bersama. Mudah-mudahan 90 menit ke depan bisa menambah referensi kita, bisa menambah pencerahan buat kita semua, dan mudah-mudahan tambah berkah dan barokahnya ya. Amin. Besok semakin siap nih. Gitu. Oke, kita mainkan soalnya. Tak sharekan dulu. Mana nih soal saya? Sebentar. Belum. Belum nampaknya. Ini ini apa ya? Sudah kayaknya. Ini bukan. Sudah nampak belum? Oke. Siap. Tak paskan dulu. Sudah nampak layar saya, teman-teman? Sudah. Siap. Oke. Teman-teman dari mana aja nih? Ngomong-ngomong nih. Dari mana-mana ya? Oke. Siap. Salam buat semuanya. Se-Indonesia Raya nih. Oh, Sumatera, Surabaya. Sip. Mantap. Tegal. Oh, Tegal. Ngapak berarti? Kebumen, ngapak lagi nih. Oke, Bandung. Oke, siap. Oke, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan jadi satu tempat silaturahmi yang baik. Wih, Banjarnegaranya mana nih? Kak Sofia. Kak Sofia Banjarnegaranya mana? Wah, Yogyakarta. Siap. Mudah-mudahan jadi tempat silaturahmi yang baik. Oh, Mandiraja ya dekat dengan Wanadadi berarti ya. Wanadadi dekat ya. Oh, Garut. Oke, siap. Mudah-mudahan semua di Indonesia ini selalu dalam kondisi yang baik dan lindungannya dan semakin betul dekat tuh, siap. Dan selalu dalam keadaan yang diberkahi olehnya dan dilindunginya. Oh, Pekalongan juga. Oke. Siap. Sudah absen seluruh Indonesia nih. Macam-macam sudah. Nah, sekarang teman-teman kita mainkan langsung ya. Mudah-mudahan nanti 90 menit ke depan 15 nomor bisa kita selesaikan semua, dan yang penting adalah kita bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal untuk penalaran. Karena jelas di dalam soal penalaran matematika itu bukan hanya sekedar bagaimana cara, bukan. Tapi mencari ini sebenarnya langkahnya bisa macam-macam tuh. Dari satu soal, penyelesaian soal itu bisa macam-macam. Tinggal susah tuh ngomongnya. Kekreativitasan kita menyelesaikannya tuh mau dibikin apa? Langkahnya mau dibikin kemana tuh? Gitu. Oke, langsung ya kita mainkan ya. Sudah siap? Atau mau teman-teman mau menghorek-horek dulu? Kak, screen share-nya baru file folder. Oh, iya toh? Iyakah? Oh, ternyata. Coba kita tengok. Ini sudah? Belum, Kak, masih file. Oke, siap. Ini paling sudah. Oke. Iya. Siap. Nah, ini dia sudah. Oh, berarti tadi kelihatan foldernya ya. Berarti yang share folder saya ya, ketahuan ya isinya apa ya. Aduh, matanya gatel langsung. Oke, teman-teman. Nomor 1 kita mainkan. Mau diore-ore dulu, Bo? Mau dicoba? Atau mau langsung? Langsung aja. Langsung aja. Langsung Sambil aja, Kak. Oke, sambil teman-teman mencoba memikirkan bagaimana kira-kira ini mau diapain gitu ya. Nah, kira-kira ada pecahan tuh. Sebenarnya pecahan, bentuknya itu nomor 1 itu pecahan. Jika bla 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 sama dengan 1, itu kan pecahan. Nilainya 1. Yang ditanyakan adalah 6C per A plus B. Mungkin ada nanti PDF, barangkali dicocokin sama PDF teman-teman. Barangkali ada yang keliru, kayak misalnya ini kayaknya tadi tandanya min atau apa, coba dicek di PDF teman. Iya nggak? Min atau apa itu?
Plus atau min? Iya, Kak. Ya, Min C. oh, min C. Diganti Kak. plus C ya? Diganti plus C kayaknya itu keliru. Nah, bentuknya aja. Sebenarnya kalau kita lihat, bentuknya kok neko-neko ya, variabelnya banyak ya, gitu-gitu biasanya. Kok kecenderungan kita langsung di mindset kita berpikir bahwa ini soalnya susah karena variabelnya banyak. Padahal kalau kita pahami konsepnya, ini kan pecahan sama dengan suatu nilai. Gitu kan? Nilainya 1 pula. Berarti kalau pecahan bernilai 1, artinya kan pembilang sama penyebutnya sama ya nilainya. Artinya dari sini kan bisa kita ubah bahwa dia itu 3A min 2B plus 4C itu akan sama nilainya dengan 4A min B plus C, ya enggak? Pembilang sama dengan penyebutnya. Nah, A, B, C-nya dimainkan lagi. Nah, dari sini kita mainkan tuh. Coba, berarti A-nya jadi berapa tuh? 4A sama 3A, mau dibawa kemana? Kanan apa kiri? Ruas kanan apa ruas kiri? Misalnya kita bikin positif. Oh, berarti 3A-nya ini kita pindahkan ke kanan. Sebenarnya nggak pindah sih. Tapi ruas kanan sama ruas kiri sama-sama dikurangi 3A. Ini gitu. Yang kiri jadi 0, yang kanan dikurangi 3A, berarti menjadi A. Oke. Lalu yang B, ini negatif B. Ya kan? Terus di sini negatif 2B. Oke. Kanan sama kiri kita tambah dengan 2B. Berarti yang kiri jadi 0, yang kanan ditambah 2B itu menjadi plus B. Betul nggak? Betul. Ya, siap. Terus yang C. Nah, sekarang teman-teman lihat. Di soal pertanyaannya adalah 6C. Dipara A plus B, dibagi A plus B. Artinya dari sini teman-teman mungkin dari gradasi kita sudah dapat mendapatkan nilai tuh. Ada nilai AB. Ya enggak? Oh, kalau gitu C-nya ini tak gabungkan dengan yang 4C aja di sebelah kiri gitu kan. Oh, berarti kalau gitu ruas kanan, ruas kiri kita kurangi C, ini berarti dikurangi C juga. Artinya teman-teman akan mendapatkan nilai 3C. Bawa ke sini. Nah, 6C dibagi A plus B berapa? Ada nilainya 3C. Oke, C-nya horek-horek, 6 bagi 3 ketemu 2. Jawabannya di C. Gitu. Selesai. Aman? Aman, lanjut Kak. Lanjut. Aman ya? Siap. Oke. Mau tanya yang A, Kak? Oke, silahkan. Gimana? Ada, recordnya ada. SS silahkan kalau mau SS, belum kita geser layarnya. Aman. Mau tanya yang A, Kak? Boleh yang A apa? Kak Indah, mana Kak Indah? Itu yang A-nya gimana? A-nya yang mana ya? Oh, A-nya jadi 3A. Oh ya, oke. Ini ada 4A. Oke, tak tulis di sini ya. Itu kan ada 4A. Yang sebelah kiri itu ada 3A, ya toh? Nah, kanan sama kiri kita tambah, kita kurangi 3A. Kita kurangi 3A, berarti yang kiri juga harus, kanan juga kurangi 3A. Nah, makanya di sini tersisa A, yang ini 0. Makanya ini tinggal A, yang sebelah kiri habis. Gitu. Tinggal apa gampangannya itu tinggal digeser, dipindah gitulah. Aman, Kak Indah? Oh, aman, siap. Recordnya cari di mana, Kak? Nanti di-upload di apa namanya di YouTube, nanti di-share linknya atau enggak nanti teman-teman pantau saja di oh ini umum ya, kelas umum. Nah, ini kelas umum. Thanks, Kak. Oke, you're welcome. Nanti kalau kelas umum kita share-nya umum. Jadi teman-teman bisa akses semua nih. Nah, nanti dapat akses di sini. Nah, oke. Kalau umum. Tapi kalau kelas yang khusus bimbel berbayar, teman-teman aja yang dapat linknya. Gitu. Kalau ini bisa dipantau di sini. Besok siang udah bisa dilihat rekodnya. Insya Allah. Oke, siap lanjut ya, teman-teman ya. Oke, lanjut siap. Nomor 2, kita mainkan. Ya, di YouTube, betul. Nomor 2, kita pantau sekarang suatu survei dilakukan pada siswa kelas 7 untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler Polri. Mengikuti ekstrakurikuler Polri. Hasil survei menyatakan 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri. Ya, itu kalimatnya harus diperhatikan ya. Totalnya itu dari siapa? Persentasenya itu dari siapa gitu ya. Dari seluruhnya apa dari putra atau dari putri saja. Nah, kalau ini 25% dari putra. Ini 50% dari total putri. Katakanlah putranya misalnya P. Pria gitu ya. Ini P, tangkap P.
Terus wanitanya, putrinya ini kita anggap jadi wanita, misalnya kita bikin W misalnya. Artinya kan teman-teman di situ bisa tuliskan bahwa yang ikut voli, yang menyatakan ini yang ikut voli itu harus mengikuti ekstra voli itu yang putra adalah 0,25. Yang putrinya itu 0,5. Ya kan? Itu yang ikut voli tuh. Udah dapat 0,5 W sama 0,25 P yang ikut voli dari total pria sama total wanitanya. Nah, 90% dari total peminat kegiatan ekstrakurikuler voli adalah siswa putri. Jadi dari sini teman-teman lihat total yang mengikuti voli. Total yang mengikuti voli itu siapa? Ya totalnya ini. Berarti semuanya ini yang ikut voli adalah 0,25 P dan 0,5 W, ya enggak? Ya kan? Itu total yang ikut kegiatan voli. Nah, sementara dari totalnya, dari ini, itu adalah 90%-nya adalah siswa putri. Artinya kita bisa bikin kalimat ya, teman-teman ya. Kalimat yang bisa kita bikin apa? Kalimat yang kita bisa bikin apa? 0, sambil dibantu nggak apa-apa. Sambil mic-nya di-on-kan nggak apa-apa. Nanti kalau sudah di-off lagi gitu nggak masalah sambil ngomong. Berarti apa? 90%, 0,9 dari 0,9 dari 0,25 P plus 0,5 W. Oke, siap. Sama dengan ya 0,5 W. Siap, keren. Siap, betul. Ini adalah yang ikut voli. Putri. Sementara jumlah total putrinya ada di sini, 0,5 W. Maka ini sama dengan 0,5 W. Nah, tinggal kita mainkan di situ. Ada yang bisa disederhanakan lagi nggak di sini? Oh, belum. Berarti harus disebarkan ya. Disebarkan tuh. 0,9 kali 0,25 berapa dapatnya? Teman-teman. 0,9 kali 0,25. 0,225. Oke, siap. 0,225 P. Sip, ditambah. Kalau ini kita kalikan, ketemunya gampang lagi. 0,45 W. Iya. Iya toh, sama dengan 0,5 W. Nah, sekarang kita mainkan 0,225 P sama dengan ini gabungin dengan ini ya. Berarti dapat berapa tuh? 0,05 W. Betul? Betul? Betul ya? Betul. Ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan rasio total siswa putri dan total siswa putra. Berarti kan yang kita butuhkan adalah total siswa putri dibanding putra, W banding P. Dapatnya dari mana? Yo ini aja, di putra aja, P-nya pindah sana, berarti tinggal W per P. Tinggal ini kita mainkan pindah ke kiri, berarti ada 0,225 per 0,05. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Siap. Nah, dari situ. Udah, tinggal kita mainkan. Sederhanakan. Ini jadi berapa? Ini jadi berapa? 225 dibagi 50 ya? Betul? Yuk, sama-sama dikali 1000 ya. Bagi 25. Ini kalau pagi bagi 25 ketemu 9. Ini bagi 25 ketemunya 2. 9 bagi 2. Jawabannya adalah pilihan B. Masih sederhana, aman. Gimana Kak Amelia? Kak Amelia Samsul? Raise hand. Kenapa? Aman? Aman, oke siap. Monggo kalau mau screenshot. Sebelum kita lanjutkan, Kak bisa diulangin? Oke, sebentar. Bisa diulangin? Boleh. Persamaan bisa gitu gimana Kak? Tolong dijelasin. Oke. Siap, sebentar. Yang SS nomor 1 bentar ya. Kita jelaskan dulu, tak ulangi. Artinya gini teman-teman. Banyak di soal penalaran matematika atau penalaran kuantitatif ya. Itu ya sebagian bermain di kalimat, di kata-kata. Jadi teman-teman pahami maksudnya. Misalnya dari sini. Menyatakan bahwa survei itu 25% dari total siswa putra. Artinya kita memisalkan dulu nih. Anggap saja siswa putra seluruhnya, putranya saja, itu P. Nah ini kita tuliskan P. Artinya yang ikut voli itu adalah 0,25 P. Ya, 0,25 P. Siap, tak jelasin nanti yang stabilo kuning juga ya. 0,25 P itu adalah banyak siswa putra yang ikut voli. Terus 0,5 W itu adalah banyak siswa putri yang ikut voli. Artinya ini adalah ada total siswa yang
yang ikut voli. Ya kan? Total siswa yang ikut voli itu adalah jumlahnya 0,25P plus 0,5W. Itu total yang ikut voli. Kita sudah dapat tuh. Nah, kalimat berikutnya. Teman-teman perhatikan kalimat berikutnya. 90% dari peminat voli. Artinya yang kita perhatikan adalah yang peminat volinya saja. Siapa yang peminat voli? Ini totalnya tadi. Siapa? 0,25P ditambah 0,5W. Itu total seluruhnya yang ikut voli. Nah, dari total yang ikut voli semuanya itu tadi, ada 0,9 atau 90%-nya ini adalah wanita. Berarti muncul 0,9 dikali. Ini 90% dikali total anak yang ikut voli. Gitu. Total anak yang ikut voli di situ. Nah, makanya muncul di stabilo kuning itu. Aman, teman-teman? Aman? Ini adalah ini adalah siapa? Tri, ya enggak? Nah, ini tak bikin stabilo kuning lagi. Oh, enggak, hijau lagi, hijau aja. Nah, ini hijau. Nah, yang ini, yang hijau itu adalah banyak siswa putri yang ikut voli. Sementara kalau kita menisik kembali lagi ke kalimat yang tadi di awal sini, yang ikut voli siswa putrinya ada 0,5W. Makanya kalimat ini sama dengan 0,5W. Tinggal diteruskan. Tak ketemu perbandingannya. Gitu, aman? Aman ya? Aman. Kak, kalau yang dibilang mana? Kak, kalau yang dibilang itu 90% putra, berarti sama dengannya bukan 0,5 tapi yang putra kan Kak? Ya, betul. Tergantung nanti kalimatnya ya. Misalnya 90%-nya siswa putra, berarti nanti 0,9 kali totalnya sama dengan 0,25P. Banyak siswa putranya. Kita sambil turanan kenalan, oh iya ini berarti dari sekian nih, ya. Dari siapanya, putrinya berapa, putranya berapa gitu. Oke, aman ya? Iya, siap. Karena model-model soal yang kemungkinan sih model-model himpunan dengan kalimat yang mungkin harus teman-teman, oh ini harus dipahami taktikanya seperti apa, itu harus dicerna tuh. Gitu. Dari mananya, nah gitu biasanya sambil membayangkan, sambil bernalar itu dapat. Oke, aman? Aman ya? Kak. Aman, siap. Kak Alkomenu, record Zoom-nya diupload di channel YouTube kan, Coach? Iya, nanti di channel YouTube diuploadkan. Search SS nomor 1, ya siap. Monggo Kak Karisma. SS nomor 1, Coach. Ya, oke, siap. Siap Kakak. Ini nomor 1-nya. Oke. Siap, sudah. Sudah aman? Aman. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Kembali kasih. Kak Mata yang kedua. 0,9-nya diapain? Dikalikan. Iya, Coach Pras numerik, siap. Ya, dikalikan. 0,9-nya itu kan 90% dari total. Nah, ini loh, kan dari total tuh. Nah, berarti ini adalah 0,9 ini 90% itu dari total. Nah, dikalikan dengan total yang ikut. Total yang ikut ya ini tadi. Nah, di situ. Yang ini nih. Nah, ini total yang ikut tuh. Nah, ini nih. Nah, ini total ikut tuh. Nah, dikalikan di situ. Gitu. Oh, belum toh. Oh, ya silakan. Yoi, dari total seluruhnya. Betul. Nah, nanti kalimatnya teman-teman pahami, oh ini dari mana ya? Dari siapa gitu. Dari siapanya, dari apanya gitu. Nanti dipahami di situ. Oke, aman ya? Iya, betul Kak Arya. Dikalikan total, betul. Sudah? SS nomor 1? Sudah, oke siap. Sebentar. Ada uret-uretan. Muncul. Tes. Nah, oke, lanjut Kak. Oke, siap. Nomor 3. Nah, ini sudah sedikit, karena kecenderungannya jaga-jaga sih. Karena 2 tahun yang lalu itu penalaran matematika, ada sebagian yang masih berbau matematika. Berbau, maksudnya tetap berbau matematika. Kayak misalnya, dulu ada trigonometri, ada limit, ada integral, ada. Begitu. Integral ada. Matrik ada. Nah, ini kita cantumkan matrik juga. Oh, belum. Ya, silakan. SS nomor 1. Berbau rumus. Sebenarnya nggak rumus-rumus banget, tapi yang penting ada bernalar. Misalnya kayak soal 2 tahun yang lalu itu ada yang limit. Oh, cara penyelesaian limit itu kalau langkah pertama jelas disubstitusi.
Kalau substitusi, yang penting nggak ketemu 0 per 0, itu artinya aman. Oh, berarti pakai ini. Kalau 0 per 0, berarti ada langkah lain. Harus difaktorkan, atau mungkin dikalikan dengan sekawannya, atau mungkin dengan dalil L'Hopital diturunkan, kayak gitu-gitu. Seperti itu. Oke, aman ya? Soal nomor 2 ya, sudah di SS? Sudah. Kita ke soal nomor 3. Ini ada matrik. Nah, di soal matrik, di sini ada, apa ini Kak Eka Laili? Wah, ini nggak sengaja kayaknya. Kak Eka Laili, mohon dihapus. Saya nggak bisa menghapuskan huruf-hurufnya. Oke, sudah ya. Sorry. Sebentar. Sudah tak. Oke, siap. Yuk, nomor 3. Ini ada matrik. Matriknya berkaitan dengan apa? Determinan. Berkaitan lagi dengan persamaan garis. Oh, berarti ini ada kaitan. Wah, satu soal ada matrik, ada persamaan garis, ya kan? Yang pertama adalah kita bisa mencari persamaan garis G dan H. Persamaan garis G dan H itu berturut-turut merupakan determinan dari ini. Artinya teman-teman bisa melihat bahwa persamaan garis G adalah apa? Determinan masih ingat teman-teman? Nanti ya, Kak Kaisa ya. Kak Kaisa nanti mau SS nomor 1 nanti. Oke. Apa persamaan? Soal ini dibahas minggu kemarin ya. Ada ya, sudah minggu kemarin. Oh, yang kelas ya, kelas bimbel, ya. Oh, yang kelas bimbel. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang ini untuk pemilik buku juga. Jadi bukan yang bimbel, tapi pemilik buku juga. Oke. Selain bimbel, jadi ada periode tertentu dari 1 bulan itu ada 1, 2, 3 kali itu pemilik buku juga ikut masuk. Kita bikinkan lagi. Mungkin yang sudah gabung, yang minggu lalu sudah gabung, bisa menyimak lagi. Oke. Diapain kemarin kalau ketemu determinan? Rumusnya adalah AD min BC. AD min BC. Tak silang tuh, AD min BC. Berarti persamaan garis G itu adalah Y kali 1 dikurangi X kali 1 sama dengan 0. Gitu ya, persamaannya. Oke, sip, AD min BC, Kak Nur, betul. Atau bisa juga ditulis Y sama dengan X. Ini juga halal. Y sama dengan X. Persamaan garis G. Sekarang kita ke persamaan garis H. Persamaan garis H sama juga AD min BC, berarti adalah X plus Y kali 1 dikurangi 1 kali 1, berarti min 1 sama dengan 0. Aman ya? Atau mungkin teman-teman bisa menuliskan juga Y sama dengan 1 min X, juga bisa tuh. Iya kan? 1 min X. Gitu. Apa ini Kak Kaisa? Oh, ini nggak sengaja kecoret kayaknya. Tolong dihapus juga. Ya, siap. Lagi dihapus lagi. Iya, siap. Hapus lagi satu lagi. Iya, siap. Iya, oke, yuk. Nah, kita lihat. Dia berpotongan di titik A. Berpotongan di titik A. Artinya kita bisa mencari di sebelah kiri bawah. Kita bisa menuliskan titik potongnya atau si A-nya itu tadi. A adalah titik potong. Caranya diapain kalau titik potong? Artinya apa? Ada Y, ada Y. Berarti nilai Y itu sama. Iya nggak? Berarti kita bisa tuliskan bahwa X itu sama dengan 1 min X. Oke? Aman ya? Nah, kita anggap ini Y1, ini Y2 gitu, udah kelihatan. Y1, Y2 berarti X sama dengan 1 min X. Berarti dapat berapa ini teman-teman? 2X sama dengan 1. X dapat setengah. Siap. Kalau X-nya setengah, berarti nilai Y berapa? Ambil salah satu. Yang mana? Yang ini ya? Y sama dengan X. Udah kelihatan. Oh, berarti Y-nya juga setengah. Artinya kita bisa mendapatkan nilai A, titik A itu adalah setengah, setengah. Dapat tuh titik A-nya. Dapat 1. Nah, sekarang kita ke titik B dulu. Titik B terletak di garis G. Oke. Titik B di garis G. Berarti kita geser ke sini. Garis G itu Y sama dengan X. Artinya di situ ada X, ada Y, ya kan? Berarti bisa kita tuliskan bahwa Y-nya diganti 1, X-nya diganti P, betul? Ya kan? Berarti kita dapat nilainya adalah 1, nilainya si P. Sehingga titik B itu adalah 1,1. Dapat. Sekarang yang C. Yang C terletak di garis H. Berarti kita bisa tuliskan bahwa garis H itu Y sama dengan 1 min X, sementara titiknya adalah Q, Y-nya 1 min 2, ya kan?
Nah, berarti Q-nya itu -1. Aman? Aman. Berarti titik C itu adalah 2,-1. Nah, oke, aman ya? Oke, gambarannya gini. Yang ditanyakan adalah persamaan garis K, ada garis K nih, yang melalui A dan sejajar BC. Artinya teman-teman gini, gambarannya gini lah. Ada garis gini, terus ini ada titik 1,1 yang dilalui oleh apa namanya garis titik B, lalu titik C itu adalah 2,-1, ini ada di sini titik C-nya, berarti ada garis BC tuh, seperti itu. Garis BC itu kayak gitu. Nah, gambarannya gitu ya, ada garis BC, terus ada titik A itu setengah koma setengah di sini, titik A-nya, nah ini garis garis K nih, yang merah. Nah, itu kita mencari persamaan garis K-nya. Nomor 3 materinya apa ini Om? Oke, siap. Materinya matrik dan persamaan garis. Matrik dan persamaan garis. Nah, sekarang ini, dia sejajar. Ingat kalau sejajar punya syarat. Syaratnya apa teman-teman? Kalau dua garis sejajar, gradiennya sama. Gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Gradiennya sama, betul. Berarti dari sini kita mencari gradiennya si BC aja. Gradien yang melalui titik BC, gradien garis yang melalui BC, itu makanya apa teman-teman? Y2 min Y1 per X2 min X1. Siap, tinggal kita gantikan aja. Berarti di situ ada -1 dikurangi 1, ini -1 dikurangi 1, terus yang bawah X2-nya adalah 2, -1 juga. Berarti dapatnya adalah berapa tuh? -2 per 1. Oh, ini gradiennya -2. Bisa jadi, karena kita masih meraba-raba ya, bisa jadi seperti itu, gabungan materi banyak tuh, kayak Kak Pipit tadi tanya, bisa jadi seperti itu, jaga-jaga aja. Nah, sekarang tinggal kita mainkan, mencari persamaan garis ketika diketahui ada sebuah titik, titiknya adalah setengah, dan gradiennya adalah -2. Pakainya apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tinggal kita ganti. Y min Y1-nya setengah, M-nya adalah -2, X dikurangi X1-nya juga setengah. Kita dapat tuh Y sama dengan -2X ditambah 1, ya ini dikaliin. Terus ini pindah lagi plus setengah. Dari sini kita dapat bahwa ini adalah plus berapa? 3/2. 3/2. Ya, berarti di sini adalah 3/2 di mana? 1,5 ya? 1,5. -2X 1,5. Ada di pilihan jawaban apa tuh? E ya? D. D apa E? Oh, E. Nah, E ini 1,5 nih. 1 tambah 1. Untuk persamaan garis ada hubungannya tidak dengan kehidupan sehari-hari. Kalau ini soal 3 enggak sih? Barangkali ada. Nanti. Kenapa kok pakai rumus Y2 min Y1? Ini untuk mencari gradien. Nah, ini untuk mencari gradien ya. Yang di sini, nah ini Y2 min Y1 itu untuk mencari gradiennya. Nah, gradien garisnya untuk dapat ini nih. Dapat M sama dengan -2-nya itu. Kalau dia nggak sejajar? Tegak lurus biasanya Ya, antara dua, tegak lurus atau sejajar. Kalau tegak lurus itu pakainya M1 kali M2 sama dengan -1. Atau bisa juga M1 itu sama dengan negatif /M2. Itu juga bisa. Gitu. Oke, aman ya? Lanjut, siap. Oke. Yuk, lanjut. Aman. 7 subtes ada, masuk di situ. The King ada buku ada ya, masuk di situ sudah semua itu. Itu ada kuantitatif, ada nomor 1 tadi ada yang butuh screenshot ya, siapa tadi? Nah ini, mumpung belum ke soal berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Sinar, apakah buku The King ada? Ya, bagian ada masuk di situ. Oke, sudah ya, sudah screenshot ya. Nanti kalau ketinggalan screenshot lagi nih nomornya kejauhan, berarti teman-teman nanti ngecek aja di YouTube. Sudah aja di YouTube ngulang lagi. SNBT. Yang mana Kak bukunya? Bukunya bisa dipantau di bukunya yang warna putih merah itu loh, The King merah putih SNBT itu, atau yang intent, atau enggak nanti teman-teman main TikTok enggak? Saya juga dolanan TikTok, nanti bisa juga
ngecek bukunya di TikTok ini juga boleh. Nah, psikonumerik. Kak, izin bertanya Kak, buku Boleh. SNBT yang terbarunya itu The King sudah mengeluarkan belum atau masih yang tipe lama yang ada kognitifnya? Sekian, terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih. Yang terakhir yang masih SNBT 2023 itu. Di dalamnya sebagian mungkin namanya aja, 7 subnya ada, cuman yang induktif, deduktif itu kan ada induktif, deduktif gitu ya. Itu lebih masuk di pemahaman bacaan sama penalaran nanti. Itu yang belum ada di situ sementara belum ada di situ yang induktif, deduktif itu. Nah, gitu. Jawabannya mungkin seperti itu. Artinya yang baru belum, yang SNBT terakhir itu yang deduktif, induktifnya itu yang masuk di situ. Oke, aman ya? Oke, lanjut. Lanjut ya. Belum ada rencana. Kemungkinan iya, tapi belum ada rencana. Tapi intinya buku yang SNBT 23 terakhir itu sudah menurut saya sudah sudah mencukupi untuk persiapan teman-teman. Gitu, mencukupi. Gitu, mencukupi ada di situ. Gitu. Nanti kita coba mainkan ya, barangkali kita diskusikan lagi. Nama channel itu apakah ada di Oke, channel YouTube-nya tadi ada. Oh, ini TikTok. Kalau ini TikTok, wah malah iklan TikTok tuh. Sama channel YouTube-nya Coach Pras Numerik. Nah, nanti upload-nya di sini. Upload-nya di situ YouTube-nya. Oke, teman-teman lanjut ya ke soal nomor 4. Mungkin barangkali ada pertanyaan ini masuk di kehidupan sehari-hari enggak gitu. Soal persamaan garis tadi. Barangkali ada kayak misalnya rumus formula tertentu dalam rumus tertentu gitu ada, tapi jarang, enggak semua ya. Paling tidak ini jadi modal penalaran gitu. Nah, kayak gini misal nomor 4 kita mainkan yuk, nomor 4 yuk. Ada parabola nih. Wah, persamaan garis lagi nih. Nomor 4 kita mainkan. Ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Memiliki koordinat puncaknya adalah P, P. P, P. Artinya kan sebenarnya gini teman-teman, ada kalimat yang bisa kita buat dari ada informasi yang bisa dibuat dari kalimat ini, itu ada 2 tuh. Ya kan? P, P. Artinya kan ini X, ini Y, kan bisa kita gantikan. Berarti artinya P, nilai P itu sama dengan A P kuadrat ditambah BP ditambah C. Betul nggak? Betul. Ya, karena dia pasti melalui. Kalau melalui berarti kalau kita substitusikan ke persamaannya itu berlaku benar. Itu kan gitu. Oh ya, berarti dapat kalimat satu tuh seperti itu. Ya kan? Pertama itu. Nah, sekarang kita lihat lagi dan memotong di sini. Nah, memotong sumbu X atau mungkin teman-teman bisa lihat gini. Nilai P berapa sih gitu. Nah, dari kalimat ini dulu aja ya. Ada 2 soalnya. Nah, atau mencari koordinat titik puncaknya, absis puncaknya itu absis puncak yaitu si P kan absis puncak nih. Si X-nya itu X sama dengan P itu. Itu bisa diperoleh lagi dengan cara kalau misalnya hafal rumusnya diturunkan rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Oke ya. Itu adalah absis titik puncak kalau hafal rumusnya. Kalau enggak diturunkan. Teman-teman nurunkan aja boleh, diturunkan ininya. Ini diturunkan juga bisa. Siapa turunannya? Berarti 2AX plus B sama dengan 0. Nah, nanti dapat nilai X-nya tuh. X-nya kan sama dengan min 2, X-nya adalah min B, mana spidol saya? Min B per 2A. Nah, dapatnya dari situ sebenarnya, dari turunannya si persamaannya itu. Nah, makanya dapat di sini. Nah, oke ya. Itu adalah si titik puncaknya. Siapa? Ini materinya fungsi kuadrat sama kurva ya, fungsi kuadrat betul. Nah, ini artinya kan nilai P itu sama dengan min B per 2A. Ya enggak? P itu nilainya sama dengan min B per 2A. Simpan dulu. Berarti dari kalimat pertama kita punya 2 informasi, yaitu P sama dengan AP kuadrat plus BP plus C, dan nilai P itu sama dengan min B per 2A. Misalnya kita mau substitusikan ini ke sini untuk ganti nilai P-nya, halal, nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Digantikan ke situ nggak apa-apa. Nah, sekarang nanti kita mainkan digabung-gabungkan. Sekarang, memotong sumbu Y di titik 0, min P. Memotong sumbu Y. Berarti X-nya 0, ini adalah Y-nya. Sama juga, artinya dari sini kita bisa ganti tuh. Berarti Y-nya dari sini, nah, persamaannya itu, kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C nih.
kita gantikan. Y-nya siapa? Min P. Ya toh? X-nya 0. Ya ini 0. Berarti 0 tambah 0 tambah C. Gitu kan? Berarti kita dapat nilai C sama dengan siapa? Min P. Dapat satu informasi lagi. Oh, C-nya min P. Ya enggak? Artinya bisa kita gantikan lagi ke sana. Semuanya diganti lagi. Oke, kita mainkan di situ. Nah, ada 3 ini. 1, 2, 3. Masukin ke sini semua. Kita geret ke sini semua nih. Berarti P sama dengan A P kuadrat plus BP plus C-nya diganti menjadi min P. Iya enggak? C-nya diganti min P. Dari sini. Nah, oke. Lanjut lagi. Kita mainkan lagi. Berarti ini, oh sorry, kok min C. Nah, ada min P, ada P. Kita gabungan aja tuh. Bisa diorek-orek yang ini. Bisa dimainkan, ya kan? Kita mainkan aja. Berarti ada 2P sama dengan A P kuadrat. P-nya ganti aja, teman-teman. P-nya kan kita punya ya. Ini, ya kan? Malah kecoret, sorry. P-nya ini nih. Nah, ini artinya penalaran dolanan rumus ya. Kita mainkan tuh. Berarti ada min B per 2A ditambah B kali min B per 2A. Oke. Berarti dari situ kita akan mendapatkan nilai adalah siapa? Atau P-nya diganti sekalian jadi nilai A. Boleh nggak? Nggak, biarin aja gini ya. Pakai P aja. Nah, 2P sama dengan, ini jadinya, ini kuadrat ya. Berarti jadi siapa nih? A B kuadrat. Iya nggak? Ini kan nilainya jadi B kuadrat tuh. A kali B kuadrat dibagi 4A kuadrat. Iya nggak? Iya. Ya, siap. 4A kuadrat ya. Oke, siap. Ditambah, oh min. Ini jadinya min. Ini min ya. Ketemunya min tuh. Min B kuadrat per 2A. Betul? Per 2A, betul. Betul, siap. Pak, Nah. itu 2P gimana ya? Yang mana? Yang 2P sama dengan A. 2P sama dengan A itu menggabungkan ini ada P, 1P. Sebelah kanan ada min P. Kalau min P-nya itu kita pindah ke kiri, berarti jadi plus P. Toh? Oh iya. Nah, jadinya 2P. Nah, lalu A ini tetap A, lalu P-nya itu kita ganti nih. P-nya diganti yang ini nih. Nah, yang itu. Min P per 2A. Oke, yang ada P-nya diganti ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita mainkan lagi. Yang pertama ada A di sini nilainya, yang bawah ada A kuadrat, kita sederhanakan, sama-sama dibagi A, berarti tinggal B kuadrat per 4A. Aman? Aman ya? Iya. Oke, siap. Terus apa lagi yang belum dimainkan lagi? Oke. Nah, sekarang yang ini berarti bisa dimainkan juga atau ini? Jadi berapa tuh? 2P jadi berapa ini? Kalau kita jumlahkan, dibikin berapa? 4A ya? 4A. Iya, kita bikin coba penyebutnya menjadi 4A, berarti ini tetap B kuadrat, yang ini min? Min 2B. 2B kuadrat. Berarti jadi berapa? Min B kuadrat. Min B kuadrat. Itu ketemunya B ya? Oke, siap. Berarti ada min B kuadrat per 4A. Oke, ada di situ. Min B kuadrat per 4A. Nah, sekarang ada yang bisa dimainkan lagi mana, teman-teman? Min B kuadrat per... Oh, nggak bisa sih. Nggak bisa? Apa ya? B sama 4A. Apalagi ya? Bisa main-main. Bisa tuh. P-nya juga bisa diganti sih. Pertanyaannya apa? Oh, nilai B. Pertanyaannya adalah nilai B. Berarti yang dimainkan nanti teman-teman ini disimpan buat ganti nilai B-nya. Ya enggak? Ada yang bisa dimainkan lagi enggak itu? Kok aku dapatnya AP-nya sama dengan min 2. Yo, berapa tuh? Mana yang dimainkan lagi? Dari kalimat mana itu? P-nya diganti min B per 2A. Boleh, ini tak ganti juga ya. Coba kita ganti lagi, berarti P-nya diganti min B per 2A sama dengan min B kuadrat per 4A. Jadi berapa itu teman-teman? Kalau dimainkan lagi. 2B per... Balik aja, ini kan perkalian toh. Iya nggak? Perkalian kan? Ini berarti kita dapat nilainya 2 itu sama dengan min B kuadrat per 4A dikali dengan 2A per min B. Min B, iya nggak? Min B. Siap, per min B. Nah, teman-teman perhatikan, di sini minnya beda loh ya. Nah, ini minnya beda ya. Min B kuadrat, berarti kan ada B kuadrat yang diminkan. Artinya kan kita bisa mainkan bahwa ini min nih. Berarti sama B, berarti kita
kita jadikan positif, iya nggak? Kalau kita kalikan kan nilainya jadi siapa? Positif toh? Min B kuadrat kali 2A, yang bawah adalah min B kali 4A, betul? Iya. Betul. Ya, ini kita positifkan, hilang minnya, B-nya hilang 1, ini hilang 1, betul? Betul. A-nya hilang, betul? Betul. Sama dengan 2 ya, ini ya. Sama dengan 2. Ini disederhanakan lagi bagi 2, betul? Betul. Betul, iya nggak? Nah, ini tinggal siapa? Tinggal B. Per 2 ya. 2-nya pindah ke sana, berarti jadi 4. Ketemu, jawabannya B sama dengan 4. Oke. Seperti itu. Aman ya? Coach, di Bimbel Premium materi bab ini di nggak Coach? Oke, boleh. Kalau request Kak Sinar Matahari. Kak Sinar Matahari misalnya pengen request persamaan fungsi-fungsi yang kayak gini, boleh kita mainkan besok. Tak perbanyak soalnya. Oke, boleh. Minggu depan, Coach. Minggu depan ya, langsung ya? Oh iya, langsung Minggu depan minggu depan. bukan besok. Gimana? Berarti Gimana? kan bimbelnya kan untuk minggu depan, bukan besok. Oh iya, ada yang minggu depan, sorry ya. Minggu depan kita mainkan. Minggu depan, siap-siap. Oke, siap. Oke, aman ya, teman-teman ya? Ya, sedikit sudah mulai panas. Iya, sedikit mulai sudah hangat. Sudah hangat kecil sedikit. Lanjut, siap. Yuk, kita lanjutkan soal nomor 5. Oh iya, minggu depan nih jadwalnya ada nih, teman-teman. Barangkali pengen cek nih. Nah, ini yang jadwal-jadwal yang 14 Desember sekarang nih. Nah, ini ada yang pemilik buku sama yang kelas premium. Jadinya gabung gitu. Kalau yang makanya kayak tadi ada yang soal diulang lagi ya. Maaf kalau terulang lagi itu. Nah, minggu depan berarti ada apa tuh? Kuantitatif tanggal 21 Desember nih jadwalnya yang Desember. Oke, nyepil jadwal. Nyepil jadwal seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Teman-teman, soal nomor 5 kita lihat. Nah, kayak gini juga langganan nih soal kuantitatif penalaran matematika yang bentuknya kaidah pencacahan, yang bentuknya kombinasi permutasi gitu-gitu. Jadi harus membedakan kombinasi yang seperti apa, permutasi yang bagaimana gitu. Harus dipahami. Oh, ini kombinasi, ini permutasi gitu ya. Gitu. Ini ketawa juga. Dah lupa saya. Dulu sekolah nggak paham, sekarang lupa gitu ya. Dulu nggak paham, sekarang lupa. Oke, nomor 5. Kita lihat kode kupon. Hadiah di suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 1, 2, 2, 3, dan 4. Kalau kita perhatikan, angka yang dipakai itu ada yang sama. Ada yang kembar. Siapa? 2 nih angka kembar. Angka 2, Kak. Ya, betul, angka kembar. Kalau misalnya teman-teman mencari dari soal itu, berapa banyak kupon yang bisa dibuat, misalnya tanpa syarat apapun, dari angka ini aja, berapa kupon yang dapat dibuat? Berarti teman-teman pakai apa namanya? Pakai Permutasi. permutasi, betul. Urutannya diperhatikan. Betul, urutannya diperhatikan. Karena angka 1 di depan, angka 1 di belakangnya lagi, itu sudah merupakan nilai yang berbeda. Berarti urutan diperhatikan. Oh, berarti dia pakai permutasi. Nah, misalnya ditanyakan seluruhnya nih. Berapa banyak seluruh kupon yang bisa dibuat tanpa ada pertanyaan ini? Berarti pakainya adalah permutasi dengan unsur yang sama. Oke ya. Jadi berapa banyak kodenya, berapa banyak angka yang diberikan, itu berarti kita bikin 5 faktorial. Ya. NPR, betul, NPR itu permutasi. Nah, tapi karena di sini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Kalau kita tulis nih, permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi dengan unsur yang sama itu mainnya adalah berapa banyak unsur yang sama. Gitu ya. Oke, yuk, atau ulas sekilas tentang permutasi boleh, teman-teman? Boleh ya, sekilas. Oke, sekilas tentang permutasi. Permutasi itu adalah urutan banyak kemungkinan yang bisa terjadi di mana urutan diperhatikan. Urutan diperhatikan. Nah, cara sederhana itu adalah rumusnya adalah NPR itu N faktorial dibagi N min R difaktorialkan. Oke, ini rumus umumnya permutasi. Umumnya permutasi. Nah, di dalam permutasi itu ada permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur sama. Misal, ada sebanyak 4, misalnya ada sebanyak N unsur, ada N unsur, pakai N unsur saja. Di dalamnya ada yang kembar, ada yang sama.
Ada yang sama. Misalnya yang sama adalah sebanyak A dan B misalnya. Sebanyak A dan B. Itu nyarinya adalah N faktorial per A faktorial dikalikan B faktorial. Oke ya, ini rumusnya. Misal gini, ada kata simulasi nih. SIMULASI. Kata huruf itu. Huruf S, huruf I, huruf M, huruf U, huruf L, huruf A, huruf S, huruf I. Misalnya mau dibikin kata acak nih, yang nggak bermakna misalnya. Kita lihat ada huruf yang sama nggak? Ada huruf S, sebanyak berapa? Sebanyak 2. Oh, berarti S-nya ada 2. Ada lagi I-nya. I-nya ada berapa? I-nya ada 2. Oke, berarti nanti banyak susunan dari kata yang bisa dibuat dari kata simulasi itu adalah sebanyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktorial, nanti dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Langsung seperti itu. Gitu ya. Faktorial 867 5432. Siap, betul. Nanti tinggal dimainkan di situ. Itu kalau dengan unsur yang sama. Lalu permutasi satu lagi adalah permutasi siklis. Itu memutar, misalnya ya yang meja bundar, susunan melingkar, gitu-gitu berarti siklis. Nah, siklis itu ngitungnya tinggal N-1 difaktorialkan. Misalnya ada 5 orang duduk di meja bundar. Berapa banyak cara mereka bisa menempati tempat duduk itu? Misalnya berarti 5-1 difaktorialkan. Gitu. Itu jenis permutasi ada 3. Permutasi biasa yang ini umumnya, terus permutasi dengan unsur sama dan permutasi siklis. Gitu. Itu unsurnya apa namanya? Dasarnya dari kaidah pencacahan. Oke, aman ya teman-teman ya? Bisa diterima ya? Aman, Kak. Aman. Nah, ini seperti itu. Nah, sekarang kita ke soal. Kembali ke tadi. Kalau misalnya ini kita cari semuanya, berapa banyak kupon semuanya nih? Berapa banyak kupon semuanya yang bisa dibuat? Berarti teman-teman ngitungnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Ya enggak? Iya, benar. Ya, kenapa per 2 faktorial? Karena angka 2-nya ada 2. Sama ada 2 kali. Ya, ada 2. Bukan angka 2 ya, tapi angka 2-nya ada 2. Misalnya angkanya 3 kok ada 2, ya tetap 2 faktorial. Nah. Mana, Kak, itu tulisan permutasi urutan diper. Apa, Kak? Oh, diperhatikan. Nah, ini diperhatikan. Tulisannya kayak nih, sandi rumput. Kalau teman-teman dulu aktif pramuka, insya Allah tulisan saya bisa dibaca. Kayak sandi rumput. Ya, diperhatikan. Yang 4-nya yang ada 2 berarti tetap 2 faktorial. 2 faktorial. Misalnya ada angka gini, 4, 3, misalnya ada angka gini, sebentar. Nah, CPT mana nih? Misalnya ada angka 1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 6 misalnya. Ini nanti ngitungnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 faktorial per ini yang kembar berapa? 4 faktorial. 4 faktorial. Sebanyak. Iya, sebanyaknya itu ya. Sebanyaknya. Oke, siap, tak usah hapus. Nah, itu banyaknya bukan angkanya. Nah, sekarang kita mainkan. Kalau ini adalah semuanya ya. Nah, sementara yang ditanyakan adalah gini. Jika kupon-kupon itu tersusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kita kayak ngurutin abjad tuh, dari kecil ke besar. Oh, 1, 2, hanya gitu-gitu. Ya, kecil. Nah, yang ditanyakan adalah kupon nomor 3, 2, 1, 2, 4 itu berada di urutan keberapa? Oke, nah sekarang mungkin teman-teman bisa memecah. Betul, Kak Arya, betul. Ini ketemunya adalah berapa ini? 60, betul. 60, Kak. Hah? 60. Ya, 60, betul. Siap. Kalau ini semuanya ya, semuanya 60. Kalau kita susun semuanya, itu ada 60. Nah, di antara 60 itu angka 3, 2, 1, 2, 4 itu berada di urutan keberapa gitu. Kalau misalnya kayak ngurutin absen gitulah, itu di nomor absen berapa kayak gitu. Nah, artinya gini, lebih lebih amannya teman-teman pecahkan aja gelasnya, pecahkan aja, maksudnya dipecah. Misalnya urutan yang teratas itu kan tetap 1 nih, ya kan, angka pertama 1 dari yang terkecil nih. Benar, 1, 2, 3, 4. Betul, paling kecil adalah aku dapat 40 coach. Oke, Kak Firnanda, Amalia, simpan dulu, save dulu. Berarti paling kecil itu adalah 1, 2, 3, 4 itu paling kecil loh. Urutan paling kecil adalah angka 1, 2, 3, 4 itu paling kecil. Nah, variasinya itu kan macam-macam tuh.
ada berapa banyak? Nah, mecahnya gini. Mecah ini paling kecil ya, ini paling kecil. Nah, mecahnya banyaknya. Sekarang kita ngitung banyaknya. Artinya ada angka 1, 2. Yang 2 digit pertama itu 1, 2. Nih, 2 digit pertama 1, 2. Nah, angka yang berikutnya di sini itu kan bisa diocak-acik tuh. 234, 243, 342, 324 gitu kan. Nah, ada banyak berapa? Ngeceknya gitu. Berarti di sini ada 3 digit. Ya 3, enggak? 2, 1. Betul. Berarti di sini ada 321. Atau teman-teman lihat aja, oh ada 3 bilangan. 3 bilangan itu beda semua. 3 bilangan yang terpilih, yang di sini kan yang bisa masuk adalah angka 3, 2, 4 ya. Bisa beda semua. Berarti bisa kita mainkan di situ pakai 3 faktorial. Atau 3 kali 2 kali 1. Atau 3 faktorial. Ketemunya ada 6 cara. Oh, ya 6 cara. Berarti yang bilangan depannya 1, 2, terus bla bla bla, itu ada sebanyak 6. Terus ganti lagi 1, Ganti 3. lagi 1, 3, ganti lagi 1, 4. Nah, gitu. Lagi Itu 1, 3, 1, 4. Ya, 1, 3, 1, 4. Itu bisa. Misalnya mau dipecah satu-satu tuh. Gitu. Berarti di sini ada main lagi. Ya, gitu. Berarti 6, berapa ini, teman-teman? 6. Jadi ada 18 itu dia. Hati-hati. 18 bukan, hati-hati. 1, 3 itu pertama, 1, 4 itu yang pertama. Berarti bilangan di sini yang bisa dipilih siapa aja? 2, 2, 4. 2, 2, 4. Kalau yang ini? 2, 2, 3. 3. Ingat, 2, 2, 3. ada yang kembar nggak di antara angka ini? Ada. Ada. Berarti permutasinya itu ngitungnya adalah 3 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial. Betul, karena ada angka kembarnya 2. Nah, dapat berapa ini? 3. Artinya ini ada 3 cara, ini ada 3 cara. Itu, teman-teman. 12. Oke ya, simpan dulu. Itu yang angka paling depan 1 itu sudah kita dapat ada 12. Habis tuh. Ganti Habis lagi itu angka depannya ganti jadi 2. angka depannya 2. Nah, kalau 2 nggak masalah. Ini tinggal digabungkan jadi 1 boleh. Karena ini kan apa namanya? 2 setelahnya ini kan nggak masalah tuh. Iya nggak? Betul. Iya, karena 2-nya nggak kembar, yang kembar. Artinya 2 yang belakang di sini nggak masalah tuh. Nah, ini ada 4 pilihan angka yang beda semua. Iya nggak? Berarti ini pakai berapa? 4 faktorial. Betul sekali. Dapat 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Iya. Siap. Ini semua. Oke, siap. Itu yang angka depannya 2. Nah, sekarang yang angka depannya 3. Berarti ada 3 berapa tuh? 31, ya enggak? 31 dulu. 31 dulu berarti 3 digit terakhir ada 2 angka yang kembar, ya enggak? Iya. Ya, berarti ini ada berapa cara? 3 faktorial per 2 faktorial. Ada 3 cara lagi. Ada 3, betul, sip. Nah, sekarang yang 32. 32 pertama itu berapa? 32? 1 ya, Kak? 1, 2, 4. Iya enggak? Iya, betul. Betul. Ini angka pertama banget ketika muncul angka 3, ya enggak? 32, sorry. Benar. Angka pertama 32, kan paling kecil itu ya, 32.000 paling kecil adalah 32.124 itu paling kecil. Nah, ini yang ditanyakan tuh. Nah, teman-teman tinggal jumlahin ini aja. Sama ini adalah satu cara tuh, urutan ke satu. Berarti tinggal berapa tuh? 40. Berarti ada di urutan ke 40. Betul. Siap. Kak Firnanda, Kak Arya, betul 40. Sip. Nah, aman ya maksudnya ya? Berarti agak tricky ya kayak ini soal ya? Iya, betul sekali, agak tricky. Karena ada angka yang kembar gitu. Ada yang kembarnya di situ. Makanya kita pecah. Kalau angkanya beda semua, aman, lebih gampang. Artinya kita tidak harus memecah antara misalnya ini. Misalnya yang 12 sama 13. Kenapa dipecah? Kenapa nggak digabung? Karena di situ ada kondisi ketika angka yang 3 digit terakhir itu punya angka kembar. Gitu. Yang untuk 2 itu kenapa dia nggak pakai kayak yang 1 ataupun 3? Kayak 21 gitu. Oh, nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena angka kembarnya sudah kepakai 1 di depan. Udah berkurang ini. Kan tinggal 1 angka 2. Oh, berarti itu khusus yang pokoknya kalau Ya. angka kembar berarti cuma sekali aja gitu. Sekali aja. Tinggal mainkan yang belakangnya sudah tidak ada masalah tuh. Gitu. Aman ya? Oke, lanjut, Kak. Oke, siap. Kayaknya 2 menit, Kak. Rasanya kayak mabuk kok. Kayaknya otak mabuk. Oke.
Seperti itu. Diloncatin aja. Ojo loncat-loncat, nanti capek kakinya. Iya. Ada pertanyaan Kak Otela sebentar. Daripada soal fungsi dijadiin soal cerita lebih rumit. Lebih rumit ya. Oh, ini kalau ini masih kita bisa pakai nalar. Artinya nalarnya masih bisa kita mainkan lah. Maksudnya lebih mudah insya Allah. Oh iya ini kira-kira gini nih, angka yang gede segini, angka yang kecil, oh berarti ini kecilnya nih. Kayak gitu. Sama 31 besaran mana Kak? Mana maksudnya? Oh ya besaran 31 no. Besaran 32 no. Kan 31, 32 besaran 32. Nah, gitu. Oke, aman ya? Oke, siap. Kita lanjut. Kalau sudah. Oke. Lanjut. Soal nomor 6. Matrik lagi, guys. Oh, ini ada transformasi. Nggak ada kaitan dengan soal kehidupan ada ya. Nah, transformasi matrik ini. Matematika banget kalau ini. Mungkin sengaja ini kita bikin ada beberapa berbau matematika. Ingat teman-teman, matrik. Transformasi matrik. Transformasi itu kan pergeseran ya. Masih ingat ya pelajaran kelas berapa tuh? Digeser tuh. Misalnya titik jadi berpindah, punya bayangan. Garis punya bayangan garis gitu. Nah, ini ada matrik seperti ini, dia memindahkan titik 51 ke titik 7,12. Nah, ini rumusnya adalah teman-teman, artinya gini, masih ingat mungkin, ini bayangan X1, Y1 itu adalah bayangan diperoleh dari perkalian matriknya. Misalnya matriknya punya A, B, C, D gitu ya, itu dikalikan dengan titik asalnya X, Y. Ini adalah perpindahan bayangannya. Rumusnya kayak gitu. Mungkin masih ingat teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Matrik A, tak tulis dulu. A negatif 3, 4B. Itu akan memetakan titik 5,1. Nah, ini 5,1. Berarti 5,1 tak kalikan jadi XY. Menjadi 7,12. Berarti kalimatnya akan diperoleh seperti itu. Ini adalah bayangan. Ini adalah titik asal. Sama kayak gini. Aman ya sampai sini? Aman, Kak. Aman. Siap. Oke. Matrik perkaliannya adalah dikali baris kali kolom. Artinya dari sini kita punya nilai 7 itu sama dengan 5A dikurangi 3. Betul? Betul, Kak. Oke, siap. Ya, oke, betul. Berarti dari sini kita punya nilai A sama dengan berapa, teman-teman? 2. 2. Nilai A sama dengan 2. Betul, siap. Oke, betul. 3-nya nambah ke 7 jadi 10, lalu bagi 5. ABC tadi apa, Coach? Matrik. Ini matrik transformasi. Matrik transformasi. Ini matrik transformasinya. Transformasi, ini adalah titik asal, ini adalah bayangan. Nah, bayangan. Oke, siap. Lanjut. Berarti dari sini kita punya nilai 12 itu sama dengan berapa, teman-teman? 4 kali 5? 20, betul ya? 20, Kak. Oke, siap. Mana nih spidol saya? Kok nggak mau? Nah, 20 ditambah B. Betul? Betul. Ya, dari sini teman-teman akan mendapatkan nilai B sama dengan negatif 8. Oke? Aman ya? Ya, berarti dari sini, artinya matrik transformasinya itu sudah bisa kita peroleh bahwa nilainya itu adalah 2, negatif 3, 4, negatif 8. Oke ya? Oke. Kak, kok bisa 20? Nah, ini perkalian matrik. Baris, ini baris kali kolom. 4 kali 5, ketemunya 20. Lalu B kali 1, ketemunya plus B. Baris kali kolom, gitu ya, Kak Fadilah ya. Oke, siap. Nah, sekarang dari sini. Inversnya, oke, yang ditanyakan adalah inversnya, teman-teman. Bukan matriknya dia, tapi inversnya. Itu mentransformasikan titik P ke titik 1,0. Artinya apa? Teman-teman harus mencari inversnya dulu. Masih ingat inversnya? Invers matrik? Lupa. Atau mau nyepil materinya sekilas? Nyepil materi sekilas. Boleh, siap. Boleh. Ini matrik ya, teman-teman ya. Matrik ada A, B, C, D. Oke. Maka inversnya itu adalah 1 per AD min BC seperdeterminan, 1 per determinan dikalikan. Nah, ini adalah adjoinnya tuh. Adjoin dipindah. Ini DA
A sama D dituker, terus B sama C-nya itu tambahi negatif. Nah, gitu ya. Ini adalah matriks inverse. Sekarang kita ke soal yang tadi. Berarti inverse-nya di sini berapa? 1 per berapa, teman-teman? 2 kali min 8. Min 16. Min 16. Dikurangi min Min 3 12. negatif kali 4. Min 12. Berarti jadinya adalah Jadi 1 min 28 dong berarti, Kak. plus 12. Gimana? 4. Jadi plus jadi ini ya? Iya, kan min ketemu min. Oh iya benar. Iya, min ketemu min. Hati-hati tandanya ya. Min ketemu min. Nah, sekarang ya negatif 8 sama ya betul, negatif 8 sama 2-nya dipindah. 3-nya jadi positif, 4-nya jadi Negatif. Negatif. Iya, seperti itu. Nah, artinya di sini kita punya nilainya adalah berapa ini, teman-teman? 1/4 ya? Iya. Negatif 1/4. Negatif 1/4 min. Berarti negatif 1/4. Ini negatif 1/4 kalikan min 8. Berarti ketemunya adalah positif 2. Positif 2. Oke, yang ini kita kalikan berarti negatif 3/4. 3 Ini per kita 4. kalikan dengan 1/4 berarti 1 positif. Ini kita kalikan dengan sana adalah min setengah. Oke, dapat seperti itu. Nah, kembali lagi ke awal bahwa titik P itu ditransformasikan menghasilkan titik 1,0. Artinya teman-teman dapat nilai 1,0 itu adalah dari 2 negatif 3/4 1 min setengah yang dikalikan dengan titik P. Titik P-nya berapa yang akan kita cari? Anggap aja XY. Gitu. Mainkan pakai XY. Berarti dari sini teman-teman akan dapatkan, geser ke sana ya. Nah, kita garis red. Nah, berarti dapat berapa tuh? 1 itu sama dengan berapa? 2X min 3/4 Y. Sip. Betul, sip. Sekarang yang bawahnya berarti 0 itu sama dengan X min setengah Y. setengah Y. Betul, min setengah Y. Nah, ini dieliminasi, substitusi. Kalau kita butuh eliminasi, berarti teman-teman, bentar, ini malah jadi gede betul. Mana nih? Nah, oke. Kalau kita eliminasi substitusi, maka ini bisa kita kalikan dengan siapa? Mau ngilangin siapa? Ngilangin X aja ya? Ini kali 1, ini kali 2 ya? Boleh ya? Iya. Ngilangin X, berarti yang atas itu tetap 1 sama dengan 2X min 3/4 Y, yang bawah adalah 0 sama dengan 2X min 1. 1 Y. 1 Y. Nah, X-nya hilang tuh, berarti tinggal kita kurangkan ya? Iya. Kita kurangi hilang. Berarti tinggal berapa tuh? Min 3/4 dibalik itu. Berapa? Min 3/4 tambah 1. Jadinya berapa? 1/4. 1/4. Iya. 1/4 ya. X-nya sama dengan berapa tuh? Y-nya ya. Berarti Y-nya adalah 1/4 Y sama dengan 1. Berarti Y dapat berapa, teman-teman? 4. Cari yang Y-nya 4. Cari yang Y-nya 4. Udah selesai. Y-nya di situ min. Mana? Y-nya min apa positif? Min di pilgannya min semua. Ini ada positif? Ada. B. Nah, cari aja yang positif 4. Wes, gitu. Iya toh? Dapat. Nah, udah selesai. Jadi kita nggak perlu nyari X. Tapi nanti kalau di pilihan jawaban kok ada 2 atau lebih, berarti teman-teman nyari nilai X-nya gitu ya. Nyari nilai X-nya. Gitu. Oke, aman, teman-teman? Agak panjang. Agak menarik dan agak panjang. Soalnya bikin kribo kan ini. Ya, bikin kribo ya. Nggak apa-apa, pemanasan ya. Oke, ini agak sedikit ada berbau matematika sih. Yo, mudah-mudahan nggak banyak banget yang berbau matematika. Karena masih seperti ini. Ya, oke, gitu. Oke, aman ya? Silahkan. Aman. Monggo silahkan kalau mau di screenshot. Iya, nggak ketemu beginian. Ini masih mending, hitung matrik masih rada gampang lah, bisa dimainkan. Oke, kita lanjut, gas. Angel nemen. Angel nemen nih. Oke, siap. Gas ya. Lanjut ya. Nah, kalau ini gas. Lanjut. Oke, siap, gas. Nanti 2-nya di mana? Oke, nanti kalau ada yang bingung, coba pertanyaan dicek di dicek di mantau lagi di YouTube. Nah, nanti atau misalnya belum kebahas atau pertanyaannya belum terjawab.
Nomor 7. Kita mainkan nomor 7. Ini simpel dan sederhana. Simpel dan sederhana katanya. Coba teman-teman perhatikan. Kira-kira mau diapain ini? Ini penalaran matematika, teman-teman. Nah, pola-polanya hampir seperti ini. Artinya ada suatu nilai X di mana itu ada penjumlahan 1 tambah 1/4 tambah 1/9 tambah 1/16 tambah bla 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 bla. Dan Y-nya. Dan pertanyaannya adalah nilai ini berapa sih? Gitu. Kira-kira mau diapain? Kira-kira sampai jam berapa ya, Kak? Sampai jam 6. Kita sampai jam 6 pas. 18.00. Nanti selesai nggak selesai ya sampai segitu ya. Nanti yang lainnya teman-teman mainkan. Oke. Kita lanjutkan. Ya, kira-kira siapa itu? Ada nilai X nih, teman-teman. Lihat. X adalah ini. Perhatikan ya, X adalah penjumlahan 1 tambah 1/4. Oh, yang bawah itu ada bentuk nih. 1/4, 1/9, 1/16. Artinya di sini nanti setelah itu jadi berapa? Seperberapa? 1/25. 25. Berikutnya lagi ada 1/36. 1/49. Oh ya, bilangan kuadrat nih. Oke. Oh, di situ ada. Ya. Ya, bilangan kuadrat ya. Nah, sehingga artinya gini teman-teman. Yang ditanyakan itu kan berasal dari total seluruhnya, si X-nya itu. Sorry, mana penghapus saya? Mana penghapus beta? Nah, X-nya itu dikurangi, ya enggak? Nilai ini, atau tak tulis ulang aja. Sini. Tak tulis ulang di sini ya. 1, mana sebetulnya? 1 ditambah 1/9 ditambah 1/25 ditambah 1/49 ditambah seterusnya, itu diperoleh dari X, dari total ini, yang X semuanya, berkurang siapa? Berkurang? 1/4, ya enggak? 1/4-nya hilang, ya toh? 1/16-nya hilang, ya toh? Berarti berikutnya ada berapa? 1/8 ya. 36-nya hilang, ya kan? 1/36 ya benar. Iya, hilang. Kurangi itu semua, terus dikurangi terus gitu ya. Kan bentuknya kayak gitu kan? Iya, betul sekali. Itu boleh nggak sih kalau itu kan dikuadratin, jadi kita bikin kayak 1 ditambah 1/3, terus 1/5, terus 1/7. Jadi kita tuh jadi nggak besar angka penyebutnya. Jadi kita tinggal ambil yang di sela-selanya yang hilang gitu loh. Ya, kalau misalnya itu nanti bisa dimainkan, mainkan aja. Halal kok itu. Artinya aku paham maksudnya. Ini dibikin 1/3 kuadrat, terus ini dibikin 1/5 kuadrat, terus ini dibikin 1/7 kuadrat, gitu kan? Boleh. Jadi bilangan kuadratnya loncat 2 kayak 3/5 kan plus 2. Jadi Ya. selanjutnya 1/9 kuadrat berarti ya selanjutnya. Betul. Nah, nanti tinggal dimainkan. Bisa pakai itu, bisa halal itu. Itu kan Tinggal semuanya nanti kecil gitu. ya, kira-kira teman-teman nanti membandingannya gimana? Pakai itu juga boleh, nggak masalah, sama aja. Gitu. Nah, nanti coba ya kita mainkan. Nanti teman-teman tinggal itu dicoba yang pakai ini, dijabarin seperti apa? Bisa, boleh. Nah, kalau sekarang yang ini, kalau misalnya nggak kita rubah ke kuadrat dulu. Kalau misalnya ini teman-teman, ini tak kasih tanda kurung gini, boleh nggak? Berarti tandanya di sini tanda tambah, ya nggak? Ya. Nah, jadi tambah ya, karena tak kasih tanda kurung. Oke, berarti tak kasih tanda tambah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nilai X di sini tetap sama. Yang di sini, teman-teman perhatikan. Ini ada 4, ada 16, ada 36. Punya faktor nggak? Bisa dikeluarkan berapa? 36 kan, Kak? 3 bulan nggak? 1/4. Betul. Kalau ini tak kalikan 1/4-nya tak keluarkan, berarti yang ke sini itu tak kali 1, ini dikali 1/4, ini dikali 1/9, betul nggak? Betul. Berarti kalau di sini berarti setelah ini berapa? Setelah 49 itu berarti 64 ya? Ya, 64. Berarti ada 1/16, betul nggak? Terus-terusnya. Perhatikan teman-teman, ini adalah siapa yang tak kasih warna kuning? X. Oke, artinya di sini ada X dikurangi 1/4, X, betul nggak? Betul. Ya. Ketemu nggak? Ketemu, Kak, jawabannya C. C, gitu. Iya kan? Ya, seperti itu. Jawabannya C. Misalnya kayak gitu, ada pola yang dibentuk. Misalnya teman-teman tadi bikinnya kayak gini, boleh aja. Berarti artinya nanti yang ini dibikin 1/2 kuadrat. Nanti ada 1/2 kuadrat yang keluar tuh. Gitu. Kenapa Kak Arya Ramadhani?
Izin bertanya, itu 1/36-nya dipecah jadi 1/9 itu dikali 1/4 hasilnya jadi 1/36 ya kayak? Betul sekali. Kenapa di sini kita keluarkan 1/4-nya? Karena bilangan-bilangan di sini yang tak kasih warna hijau nih. Sebentar, tak kasih warna hijau. Nah, ini tak kasih warna hijau. Ini, ini itu punya unsur 1/4 semua. Betul enggak? Ini tak kaliin 1, balik ke sana. Ini kali ini ketemu 1/16, ini kali ini ketemu 1/36, ini kali ini ketemu 1/64, dan seterusnya. Iya enggak? Iya, benar. Iya, Iya, betul. Aman ya? Iya, betul. Kok, aman. iya, siap. Kok jadi 1/4, Kak? Oke, aman ya. Ini kan nilainya 1/4 yang tak kasih warna kuning. Sorry. Ini kan nilainya adalah si X. Iya toh? Yang X toh? Oke, coba yang dikuadratin. Boleh, boleh. Tak kuadratin, boleh. Kita coba ya yang kuadrat ya. Ini. Kalau yang kuadrat, teman-teman lihatnya adalah gini. Yang di sini, itu nggak tahu tulisnya ya, itu sama dengan X yang dikurangi oleh 1/4. Tak tulis ulang. Per 1/16 plus 1/36 plus 1/64 dan seterusnya. Ya, X-nya itu 4/4, bolehlah gitu. Nah, kalau misalnya, kenapa saya ngambil pengurangannya? Karena kalau kita ngambil yang ini langsung, 1 per berapa tuh tadi? 3 kuadrat ditambah 1/5 kuadrat, ini nggak ada yang bisa difaktorkan. Keluarnya susah, nggak ada yang bentuk kali. Kalau ini ada. Nah, artinya di sini kan kita tetap bisa melihat bahwa ada 1/2 kuadrat, ya nggak? Ditambah 1 per berapa? 4 kuadrat. Ditambah 1/6 kuadrat, ditambah 1/8 kuadrat, ditambah seterusnya. Betul? Kita jabarkan lagi, oh ini belum bisa difaktorkan, nah, bisa saja 1/2 kuadrat, biarin aja. Plus ini 1/4 itu kan diperoleh dari 2 kuadrat kali 2 kuadrat. Iya enggak? Iya. Terus yang 6 itu dari 2 kuadrat dikali 3 kuadrat, betul enggak? Betul. 1/8 itu adalah 2 kuadrat dikalikan 4 kuadrat, dan seterusnya, betul? Betul. Nah, kita lihat di sini, ada yang sama, siapa? 1/2 kuadrat, 1/2 kuadrat, 1/2 kuadrat, 1/2 kuadrat, betul? Betul, tinggal dikeluarin aja. Tinggal dikeluarin aja, berarti ada X dikurangi 1/2 kuadrat, sisanya adalah siapa? Nah, bentar, wah ini 1/2 kuadrat. Jadi nanti balik kuadratnya lagi, itu ubah ya ini lagi jadi balik. X ya. Berarti ada 1, ini 4, ini 9, ini 16, gitu kan? Ya, sama aja. Sama aja, gitu. Betul, tinggal pilih Itu yang mana. 1/2 kuadrat juga kalau diubah kan jadi 1/4. Jadi sama aja sih. Sama saja, betul. Siap, betul seperti itu. Enak kalau nggak usah dikuadratin. Iya, ternyata ya, karena ada unsur 1/4-nya, gitu. Siap. Atau kecuali dia kalau ini soalnya dia nggak pakai kuadrat gitu, kayak kalau 1/3, 1/5 itu langsung, nah itu baru pakai yang cara yang dikuadratin ini. Tapi nggak ada kuadrat ya. Nggak ada kuadrat. Nggak ada kuadratnya, nanti yang dipisah yang genepnya. Karena yang bisa dimainkan yang bilangan genep. Ada 2 yang keluar. Nah, kalau bilangan ganjil kan nggak ada faktornya. Nggak bisa, ya kan? 3, 5, 7. Nyari yang genep di Ya, tengahnya. yang genepnya. Ya, genep. Biar genepnya tuh ada yang disederhanakan. Gitu. Permisi, Ada yang difaktorkan. Gimana? Ini gimana? Gimana? Kok bisa X-min 1/4 plus 1/6 ya? X-min itu dari mana? X-nya. Oh, gini ya. X-nya dari mana? Oke, siap. Gini. Gambarannya gini. Oke. X adalah ini. Coba lihat teman-teman. X adalah ini nih. Seluruhnya ini X nih, ya kan? Roti penuh nih. Roti penuh 1 loyang tuh. Ya enggak? Kumpulan bilangan. Jadi gimana nih, ginilah. X itu gambarannya sederhana nih. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Terus pertanyaannya adalah 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla bla bla. Pertanyaannya ini berapa gitu. Oke. Nah, artinya apa? Yang ditanyakan ini itu adalah bagian dari X, betul enggak? X yang dikurangi bilangan genepnya. Hilang tuh. Berarti X dikurangi 2, kurangi 4, kurangi 6, betul enggak? Oh. Paham? Paham.
Tahu ya, ada roti utuh, ini roti utuh nih. Nah, yang ditanyakan adalah sepotong roti. Nah, ini sepotong roti. Makanya sepotong roti itu adalah satu roti utuh dikurangi potongan yang lain. Nah, gitu. Ini sepotong roti ini roti utuh dikurangi sepotong roti yang lain. Ganjilnya sama genepnya. Iya nggak? Oke? Iya. Ya, Atau makanya kalau susah kan di situ kan 1/9, 25, 49 itu kan yang ganjil, berarti kurang yang ya, genep. kurangi yang genep. Nah, setidaknya gitulah. Oh, yang ditanya yang ganjil. Berarti penuhnya semua diambil genepnya. Gitu. Aman ya? Aman. Oke, siap. Lanjut. Paling tidak sampai nomor 8 atau 9 itu ya. Ini masih berapa? Oh, 10 menit berarti ya, paling tidak sampai nomor 10 lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Paling tidak. Subsidi. Apa itu? Subsidi mana? Subsidi nomornya biar lebih banyak. Oh, dapatnya. subsidi nomornya lebih banyak ya. Ya mudah-mudahan sampai nomor 10 lah nanti. Oke, nanti kalau enggak kita buat PR atau mungkin teman-teman butuh bahasanya, ya kita bikin lah nanti. Saya perlu janji terus sama kelas premium juga gitu. Kemarin masih punya hutang video pembahasan belum tak share. Nanti kalau butuh ditanyakan aja, ditagih aja saya. Gitu. Oke, sekarang kita main logaritma. Ini sedikit, mungkin ini pertemuan ini agak banyak matematikanya daripada penalarannya. Jaga-jaga aja sih untuk nge-refresh aja. Refresh, oh ya main logaritma kayak gini, main matrik kayak gini, main gitu-gitu. Nah, sekarang gini kita mainkan. Ingat persifat logaritma. Masih ingat teman-teman sifat logaritma? Masih? Oke, siap. Oh iya, masih ya. Kalau kita punya A log B sama dengan C, kalau kita bikin menjadi bilangan berpangkat, maka teman-teman akan mendapatkan apa? A pangkat C sama dengan B. Nah, ini senjatanya. Sifat umum logaritma. Artinya teman-teman dari sini dan dari itu bisa dimainkan. Betul enggak? Betul. Ya, betul. Dari yang pertama dulu. Berarti kita bisa lihat bahwa dia adalah berapa tuh? P pangkat 8 sama dengan 2. Oke, siap. P pangkat 8 sama dengan 2. Sekarang yang berikutnya. Di sini berarti kita akan mendapat nilai adalah Q pangkat 4 sama dengan 4 sama dengan 8. Oh, kita sudah punya dua informasi itu. Nah, sekarang teman-teman lihat. Ada nilai S yang sama dengan P pangkat 4, nilai T sama dengan Q pangkat 2, bisa kita substitusikan ke situ. Betul nggak? Ke pertanyaannya itu. Betul. Berarti T-nya kita ganti jadi Q pangkat 2. Log S-nya adalah P pangkat 4. Ya toh? Sama dengan berapa? Kan gitu ya. Nah, artinya gini. Kita bisa merubah dulu pangkatnya itu, atau kita mencarinya dari sini. Kita dapatinnya dari sini nih. Dapatinnya dari sini. Kalau kita butuhnya kan P pangkat 4 nih. Sementara di sini kan P pangkat 8. Biar jadi pangkat 4 diapain? Dimakan setengahnya. Makanya pakai apa? Bagi 2, kaliin setengah aja. Ya kan? Sama-sama dipangkatkan setengah. Berarti P pangkat 8. Kalau kita pangkatkan setengah, biar imbang nih, adil. Kanan kiri kan harus imbang tuh. Berarti ini juga kita pangkatkan setengah juga. Gitu? Halal ya? Halal. Iya, berarti dari sini kita akan mendapatkan P pangkat 4 itu adalah 2 pangkat setengah. Iya kan? Ya, bisa diganti di sini. Nanti berarti kita dapat log 2 pangkat setengah. Tinggal Q-nya. Sama juga. Kita punya Q pangkat 4. Biar jadi Q pangkat 2, maka ini kita pangkatkan setengah. Yang 8-nya juga dipangkatkan setengah. Gitu kan? Ya. Ya, berarti di sini kita punya nilai Q pangkat 2 adalah 8 pangkat setengah. Gantilah di sini. Berarti di sini kita punya 8 pangkat setengah. Gitu kan? Ya. Ya, siap. Dapat, ini adalah yang akan kita cari nilainya. Sifat logaritma lagi. Sifat logaritma. Kalau kita punya A pangkat N log B pangkat M, maka teman-teman dapatnya apa? M per N. Sip, kali A log B. Nah, dapat lagi di sini. Berarti ada setengah per setengah, ya nggak? Iya. 1. Nggak masalah, berarti tinggal 8 log 2. 8 sendiri itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Log 2 pangkat 1. Kan gitu ya? Iya nggak? Nilainya jadi seperti itu kan? Iya, siap. Nah, artinya di sini kita punya 1 dan 3, ya nggak? Berarti ada 1 per 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1.
1. Berarti ketemu jawabannya adalah 1/3. Ada di pilihan jawaban B. Itu aman. Aman ya? Ini kayaknya logaritma nggak terlalu bermasalah buat teman-teman. Nggak bermasalah. Hampir gondrong. Hampir gondrong. Oke, siap. Iya, hampir gondrong. Ya, angetlah dikit mudah-mudahan bisa. Oh iya, ingat lagi Udah logaritma. panas sih, Kak, bukan Udah anget panas lagi. ya? Udah hangat ya? Udah panas ya? Ya nanti tinggal masukin kulkas lah. Buka kulkas, masukin. Oke, siap. Aman ya? Siap. Sudah? Bisa lanjut? Lanjut. Lanjut, siap. Oh, ini ada, apa ini? Nyepil iklan katanya. Nah, mungkin teman-teman pengen gabung belajar barang lebih banyak, ini ada di sini, nyepil iklan. Mungkin teman-teman di PDF juga ada ya. Nah, ini aksesnya seperti ini, fasilitas yang didapatkan. Oke. Kecepatan nggak ya? Oke, satu nomor 9. Ini fungsi. Wah, ini adalah fungsi. Ingat kalau bermain fungsi hanya sekedar mengganti. Oh, belum SS, Kak, belum SS nomor 8. Oh, silakan. SS dulu. Nomor 8 di SS dulu, silakan. Yuk. Sampun. Oke, terima kasih. Ya, siap Kak Melisa. Yuk, nomor 9 ya, tentang fungsi. Fungsi ganti. Kalau di sini ada E, berarti yang X diganti E. Kalau misalnya kita pengen ganti FP, berarti yang ada P ganti P, gitu ya. Nah, kita lihat. Ada suatu kalimat bahwa Fx tambah 1/2x, F min X itu sama dengan 5x. Yang ditanyakan adalah F1 berapa? Nah, ini gampang aja, teman-teman. Oh, yang ditanya F1. Ya udah, berarti ini X-nya sama dengan 1, gitu kan? Yuk ganti aja. Berarti ketika X-nya sama dengan 1, maka akan kita dapatkan bahwa F1 ditambah 1/2 kali 1, betul? Sama kali F min 1 sama dengan 5 kali 1, betul ya? 5, ya benar. Ya, kalimat ini benar ya, sudah. Nah, teman-teman, di situ kalau kita mau mencari F1, masih ada F min 1, ya enggak? Iya. Masih ada ini kan? Oh, kita nyarinya F1, kok masih ada F min 1. Nah, hilangin aja. Cara ngilanginnya nanti muncul eliminasi gitu. Munculkan aja X sama dengan min 1. Oh, pas adan tuh. Oke, di-mute dulu kedengaran adannya. Nah, artinya di situ kan. Oke. Nah, munculkan aja X sama dengan min 1 tuh. Berarti biar nanti kita dapat F min 1 ditambah 1/2 kali min 1, berarti ada min 2, dikalikan F1 sama dengan -5. Betul ya? Oke, ini gitu. Munculkan min 1-nya, biar nanti untuk ngurangi min 1-nya. Berarti teman-teman di sini sudah dapat 2 nilai tuh. F1 ditambah setengah F min 1 sama dengan 5, dan min setengah F1 ditambah F min 1 sama dengan -5, betul? Betul. Dapat C, oh ya. Saya cuman balik ya, cuman dibalik aja. Nah, tujuannya biar ini nanti hilang F min 1-nya tuh. Biar hilang berarti yang atas tak kali 2, yang bawah tak kali 1, gitu ya. Ya, siap. Maka di sini kita akan dapatkan 2F1 ditambah F negatif 1 sama dengan 10. Yang bawah tetap setengah F1 ditambah F min 1 sama dengan -5. Tinggal kita kurangi biar hasilnya F min 1-nya hilang. Berarti kita akan mendapatkan ini dapatnya adalah 2,5 ya. 2,5 itu 5/2 F1. Ini hilang, berarti ini tinggal jadi 15. F1 itu sama dengan 15, ini dipindah ke kanan, berarti ada 2/5. Ini dihorek-horek, dapat 3, 3 kali 2, nilainya adalah 6. Jawabannya adalah 6. Oke. Siap, terima kasih Kak Vinanda, tidak masalah. Dapatnya C, ya nggak apa-apa. Aman, tapi dapatnya nilainya adalah 6. Nggak apa-apa. Aman. Aman? Waduh, salah lagi. Nggak apa-apa, kita belajar itu nggak masalah. Belajar kotor ya. Belajar kan kotor nggak masalah.
Aman ya, teman-teman ya? Betul. Pilih jawaban yang belum. Aman. Aman, oke siap. Nah, ini berhubung. Satu soal lagi nggak sih? Oh, satu soal lagi, oke ya, satu soal lagi, boleh-boleh. Satu soal lagi Iya. nggak sih? Oke, satu soal lagi ya, oke siap. Ini monggo kalau mau di screenshot. Sebenarnya nggak selalu ribet-ribet banget teman-teman. Tinggal kita apa namanya mau diapain gitu. Kayak gini tadi kan fungsi ya. Ini piye ya caranya biar muncul F1, munculin X1, kok ada -1, ya munculin -1, biar nanti hilang. Nah, gitu. Kayak gitu-gitu kadang. Oke, kita ke satu soal lagi, nomor 10 ya. Satu soal lagi. Nah, ini soal perbandingan. Ada bentuk seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada gini, luas daerah KLMN. Pada gambar di situ kita lihat tuh, ini berlaku karena ini siku-siku. Nah, ini siku-siku juga, ini siku-siku juga, kan gitu pasti ya, persegi soalnya. Artinya, panjang NK, panjang L, ini tak pakai merah, panjang NK, panjang LK, panjang ML, panjang MN, itu adalah hasil dari Pitagorasnya segitiga-segitiga yang ada di situ. Betul nggak? Betul. Betul. Artinya kan kalau ini X, ini Y, ini X, berarti ini satu Pitagorasnya berarti berapa? X kuadrat plus Y kuadrat di akar. Betul nggak? Iya kan? X kuadrat plus Y kuadrat di akar. Itu KL. N-nya juga sama. Ininya juga sama. Ini sama. Iya nggak? Berarti bisa kita simpulkan bahwa itu adalah, ini pasti siku-siku tuh, coba aja dicek. Kan gitu. Nah, iya toh? Nah, sekarang kita lihat. Berarti luas daerah KLMN berapa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dapatnya berapa? X kuadrat plus Y kuadrat. Betul enggak? Yap. Iya. Berarti nilainya? Sama. Sama. Udah selesai. Jawabannya C. Ada yang gampang gitu ya. Jawabannya C. Oke, gitu teman-teman. Siap ya? Sudah ya, aman ya? Ya, tertuntaskan. 10 nomor paling enggak lah, 2/3-nya. 2/3 dari semua soal. Iya, terima kasih untuk semangatnya hari ini, teman-teman. Saya spill kunci jawabannya untuk nomor 11 sampai nomor 15. Oke ya. Nah ini, wah ada testimoninya juga nih. Wah, kita testimoni apa ini? Wah, tentornya menjelaskan mudah, enggak juga ya? Enggak jelas ya? Udah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita spillkan dulu. Nomor 11 jawabannya adalah 4B. Jawabannya B, nomor 11. Monggo sambil dicatat teman-teman. Nomor 11 itu adalah B. Oke. Sudah dicatat? Sudah. Nomor 11B, nomor 12 itu adalah, aku lali guys. Ini jawabannya apa? Ini integral nih, main integral. Ini jawabannya D, delta. Oke, 12 delta. 13 itu adalah suku tengah. Ini adalah bisa dihitung dua saja suku ketiganya ini, berarti ini adalah dua-duanya. Dua-duanya kok gitu. Dua-duanya. C. 13C, dua-duanya, harus dua-duanya. Dua-duanya, betul. Dua-duanya, 13C. Betul. Nomor 14 itu adalah, nomor 14 itu dua saja cukup. Dua saja cukup, berarti B, statement to only. Statement to only. Oke, terima kasih Kak Sinar Matahari sudah membantuku untuk mengunci jawaban. Ini ada promo lagi, bimbingan. Mungkin yang ikut mau bulan Desember masih separuh hari, atau mungkin nunggu bulan Januari. Besok barangkali soalnya lebih variatif, karena ini harus mencari yang induktif-deduktif juga ya. Nomor 15 ini adalah B. Nilai Q lebih besar daripada P. P lebih kecil daripada Q. Beta. Beta lagi. Nomor 15 beta. Oke. Nomor 9. Nomor 9, siap. Nomor 9 tadi di mana ya? Cari dulu. Ini. Nah. Sip, nomor 9. Monggo, screenshot atau sudah? Iya, bentar. Oke, siap. Udah, Kak, aku baru join hari ini. Setiap hari apa ya Zoom-nya? Kalau yang umum itu 1 bulan 3 kali. Itu dijatah tuh. Kuantitatif sehari 1 kali. Literasi bahasa Indonesia sekali, literasi bahasa Inggris sekali. Tapi kalau mau ikut premium itu 1 minggu 3 hari, 3 kali. Senin, Selasa, Rabu kayak gitu. Gitu. Nah, ini jadwalnya ada di sini. Nah, bisa seperti di situ. Nanti teman-teman lihat tuh, ini ada jadwalan tuh.
Nah, untuk yang Bimbel setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau yang khusus itu yang ada yang tidak bertanda centang. Gitu. Nomor 2, 3, 4, mau 3, 4 mau screen. Ada PDF-nya di link bio, ada di share. Baru ngikut ada, grup WA-nya ada. Coba tanyakan ke kakak admin ya. Ada grup WA-nya nanti dimasukkan. Kalau pemilik buku nanti belum masuk grupnya dimasukkan. Oke. Ini ada lagi nomor 4, nomor 3. Nomor 7, 8, Oke, 9. siap. Oke, tadi belum di screenshot tuh. Wah, ini nomor 2 sudah. Kamu Tahu rutin aja. Ya, pamit dulu nggak apa-apa, silakan. Ya gimana? Kalau yang ikut bimbel itu kan setiap Senin, Selasa, Rabu. Ya. Itu setiap 4:30 terus apa gimana? Nggak mesti. Kalau jadwal rutinnya itu memang sebenarnya 4:30. Tapi kalau misalnya ada suatu perubahan, biasanya diinfokan. Kadang tertentu mainnya di 7:30 ada tertentu. Tapi kalau jadwal yang kita share dan rutinnya itu memang 7:30 jadwal pastinya. Tapi misalnya tertentu kok kondisional, ya pengen rubah di 7:30 gitu, 7:30 gitu, nanti di share di grup. Tapi jadwal kalau misal pastinya ada yang nggak bisa jam segitu gitu bisa diganti nggak? ngikutin ngikutin jadwal aslinya. Kalau misalnya kok hari Senin gitu ya, tetap 4:30 gitu. Kalau nggak ikut 4:30 berarti nggak ada pengganti gitu. Kalau misalnya hari Selasa kok bisanya tentornya atau mungkin kesepakatan bersama jadi 7:30 gitu, pindah 7:30, yang 4:30 kosong. Gitu. Tapi ada recordnya nggak? Ada recordnya, selalu ada recordnya. Dan itu kalau yang Bimbel Premium itu cuma teman-teman aja yang dapat akses, yang ikut toh. Yeah. Kalau yang ini umum, nanti bisa di-share semuanya. Gitu. Oh iya. Oke, siap. Tadi berapa? Nomor 7 ya? Nomor 7, nomor 5. Oke, siap. Nanti kalau misalnya belum ketinggalan bisa dilihat di YouTube ya. Di YouTube. Nomor 5 ini sudah? Nomor 5. Oke, nomor 7. Kakak. Oke. Sudah? Kak. Ya? Mau nagih. Oh iya. Siap. Saya masih ingat langsung udah dengar suaranya lagi. Besok tak share videonya ya. Maaf. Besok langsung tak eksekusi nanti, sorry. Nanti sore. Berarti ada 2 video ya? Iya, siap. Ada 2 video. Oke, siap. Oke. Sorry. Makasih. Siap. Yang 2 pertanyaan sama video yang kemarin belum selesai berapa soal kan yang kita yang pertemuan terakhir. Oke, siap. Terima kasih. Sudah diingatkan. Kemarin banyak. Ya, siap. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti kita eksekusi. Siap. Oke, nanti barangkali teman-teman yang belum terpenuhi permintaan screenshot-nya, ini nomor 6, nanti bisa dilihat di channel YouTube, nanti pantau aja di sana, nanti kita kita share-kan langsung. Ini nggak bisa diakses semuanya di situ. Nah, nanti tinggal main di situ, screenshot di situ. Oke, gitu ya. Terima kasih teman-teman semua atas semangatnya sore hari ini. Mudah-mudahan jadi jalan dan proses kita semua. Yang penting selamat berproses, nikmati prosesnya, hasilnya nanti tinggal ngikutin pasti gitu. Yang penting berproses. Oke, saya tutup ya. Barangkali teman-teman yang mau ibadah sudah adzan maghrib, selamat beribadah dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf barangkali ada banyak kekeliruan dari saya. Sampai jumpa, kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berproses, selamat berjuang. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. See you. Ya.